Beredar di media sosial, dana pensiunan PNS golongan 1-4 cair melalui skema fully funded dengan masa kerja segini. Jadi ada masa kerja minimalnya. Benarkah dana pensiunan PNS golongan 1-4 akan cair melalui skema fully funded ini dengan masa kerja minimal? Berikut kita ulas berita selengkapnya pada hari ini di Minggu 20 April 2025. Cek faktanya. Baru-baru ini beredar di media sosial bahwa gaji pensiunan PNS 2025 yang akan cair katanya melalui skema fully funded. Kali ini kita akan bahas apakah benar faktanya. Nah, pensiunan PNS tetap menerima gaji pensiun di bulan Mei 2025 dengan nominal yang sama seperti pencairan sebelumnya. Di sisi lain, Taspen justru memberikan wacana terkait dengan penerapan pengelolaan jaminan pensiunan PNS menggunakan skema fully funded. Sebagai informasi, gonjang-ganjing terkait dengan kenaikan gaji pensiunan PNS tahun 2025 masih banyak diperbincangkan. Santer kabar yang beredar bahwa pensiunan PNS akan menerima kenaikan gaji mencapai 16%. PT Taspen secara tegas membantah dan memberikan klarifikasi terkait kenaikan gaji pensiunan PNS di tahun 2025 itu. Melalui akun media sosialnya, Taspen menegaskan bahwa tidak ada kenaikan gaji pensiunan PNS seperti yang beredar. Halo Sobat Taspen, kami informasikan bahwa saat ini tidak ada kenaikan gaji pensiun. Terima kasih. Diketahui, gaji pensiunan PNS resmi mengalami kenaikan sebesar 12% mulai tahun 2024. Berikut kita lihat dulu rincian gaji pensiunan PNS golongan 1-4 jika mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang penetapan pensiun pokok, pensiunan pegawai negeri sipil, dan janda dudanya. Golongan 1 memiliki gaji pokok terendah di angka Rp1.748.096, sedangkan tertinggi 1A Rp1.962.128, 1B Rp2.077.264, 1C Rp2.165.164, dan 1D Rp2.256.688. Sedangkan untuk golongan 2A, tertinggi untuk gaji pokoknya mencapai Rp2.833.824, 2B Rp2.953.776, 2C Rp3.078.656, 2D Rp3.208.800. Sedangkan untuk golongan 3, gaji pokok mencapai 3A Rp3.558.576, 3B Rp3.709.104, 3C Rp3.866.016, 3D Rp4.029.536. Sedangkan untuk golongan 4, gaji pokoknya mencapai 4A Rp4.200.000, 4B Rp4.377.744, 4C Rp4.562.880, 4D Rp4.755.856, dan tertinggi 4E, gaji pokoknya mencapai Rp4.957.008. Tentu ini masih menggunakan PP nomor 8 tahun 2024 yang masih digunakan hingga saat ini. Bukan hanya gaji, pensiunan PNS juga mendapatkan dana pensiun yang diatur dalam Undang-Undang ASN. Pengelolaan dana pensiun melalui skema fully funded menjadi wacana dalam pemberian jaminan hari tua kepada pensiunan PNS. Skema fully funded bukan untuk pembayaran gaji pensiunan PNS, melainkan pengelolaan sistem pembayaran dana pensiun. Diketahui bahwa pembayaran dana pensiunan PNS meliputi skema PSUGO dan fully funded. Jika pengelolaan dana pensiun diubah dari yang semula PSUGO menjadi fully funded, maka besaran yang nantinya diterima pensiunan PNS
sudah ditentukan di awal. Skema fully funded dirasa mengurangi beban APBN karena dana yang dikumpulkan berasal dari pemberi kerja, yaitu pemerintah, dan peserta, yaitu pensiunan PNS. Dana pensiun akan diinvestasikan oleh lembaga pengelola Taspen untuk membayar manfaat pensiun. Belum diketahui kapan pemerintah akan menerapkan skema fully funded dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya menyangkut risiko yang bisa didapatkan karena bersifat investasi. Sekarang, pemerintah masih menerapkan pembayaran dana pensiunan PNS menggunakan skema PSUGO dengan metode perhitungan dana pensiunan PNS sebagai berikut. Dana pensiun PNS itu adalah 2,5% dikali masa kerja, yaitu dalam tahun, kemudian dikali gaji pokok terakhir. Jadi 2,5% dikali berapa lama bekerja, misalnya 10 tahun gitu ya, dikali gaji pokok terakhir. Itulah dana pensiun yang didapatkan. Misal, jika masa kerja pensiunan PNS 22 tahun dengan gaji pokok terakhir sebesar 3.250.000, maka dana pensiun yang didapatkan mencapai Rp1.787.500 per bulan. Jadi hampir separuhnya ya, lebihlah dari separuh. Jika menggunakan skema fully funded, maka perhitungan dana pensiun dihitung dari seluruh pendapatan termasuk tunjangan yang diterima. Jadi bukan gaji pokok hitungannya. Jika pensiunan PNS memiliki pendapatan total 5 juta per bulan. Nah, ini bedanya ya. Dengan masa kerja selama 22 tahun, maka nilai investasi dana pensiun diterima bisa mencapai Rp545 juta. Jadi kalau tadi 2,5% dikali masa kerja dikali gaji pokok, sedangkan untuk fully funded bukan dihitung dari gaji pokok lagi, tapi dari total pendapatannya. Malahan, makanya beberapa kebijakan dari pemerintah juga rencananya akan memberlakukan sistem single salary. Nah, jadi PNS itu akan mendapatkan satu gaji saja. Jadi semua tunjangan-tunjangan itu digabung sehingga menjadi satu gaji. Kalau sekarang kan ada tunjangan kinerja, kemudian tunjangan suami istri, tunjangan anak, tunjangan pangan. Jadi rencananya nanti ke depan pemerintah akan membuat semacam sistem single salary yang membuat tentu perhitungan semakin lebih praktis ya. Nah, jadi kalau misalnya gaji 5 juta ya 5 juta aja gitu. Jadi nggak ada lagi cabang ini, cabang itu, tunjangan ini, tunjangan itu. Di totalnya 5 juta. Nah, itu ya. Jadi terkait dengan kapan mulai diberlakukan, mari kita pantau terus terkait dengan kebijakannya. Terkait dengan dana pensiunan PNS yang mana rencananya akan menggunakan skema fully funded. Masih kita nantikan aturannya dari Sri Mulyani.